Perubahan besar timnas Brazil langsung terlihat sejak ditangani Carlo Ancelotti. Magis Don Carleto sukses membawa skuad Samba lolos ke Piala Dunia 2026 setelah sebelumnya terseok-seok dan berpeluang gak lolos. Kehebatan Ancelotti bisa dibuktikan lewat 3 laga gak terkalahkan di kualifikasi Piala Dunia. Bahkan Don Carleto mampu membuat ruang ganti pemain menjadi harmonis dengan menyingkirkan pemain egois. Cetak Gol coba merangkum kehebatan Carlo Ancelotti di timnas Brazil sebagai berikut. Kedatangan yang dianggap remeh. Carlo Ancelotti sempat menggegerkan publik sepak bola dengan keputusannya berhenti melatih Real Madrid. Pria asal Italia ini memilih untuk melanjutkan karirnya sebagai nahkoda timnas Brazil. Keputusan ini membuatnya jadi pelatih asing pertama yang menangani skuad Samba. Dirinya mengaku tertarik untuk mengembalikan marwah Brazil yang sudah redup sekian lama. Sampai-sampai Don Carleto lebih mengutamakan timnas Brazil ketimbang negaranya sendiri. Alasan saya memilih Brazil adalah karena mereka tim terbaik di dunia. 5 bintang di logo mereka adalah bukti nyata. Italia tidak memanggil saya, sesuatu yang dilakukan lebih dulu oleh timnas Brazil. Di sisi lain, CBF selaku Federasi Brazil ogah setengah-setengah untuk merekrut Ancelotti. Mereka bahkan menjadikan Don Carleto sebagai pelatih tim nasional termahal di dunia. Kabarnya, pria kelahiran Reggiolo ini mendapat upah 10 juta euro atau 180 miliar rupiah per tahun. Bahkan, CBF menjanjikan bonus 5 juta euro jika Ancelotti bisa menjuarai Piala Dunia 2026. Dengan bayaran setinggi ini, sang pelatih berhasil melampaui gaji Thomas Tuchel bersama timnas Inggris. Ex-pelatih Chelsea ini hanya mendapat upah 5 juta euro per tahun dari Federasi Tiga Singa. Sayangnya, pengerahan dana besar ini justru nggak disambut baik oleh legenda Brazil. Sebut saja Romario yang mencecar penunjukan Ancelotti karena dianggap sia-sia. Romario menganggap Ancelotti nggak lebih baik dari pelatih Brazil lainnya seperti Fernando Diniz. Bahkan dirinya sudah menolak kedatangan Ancelotti sebelum diresmikan oleh CBF. Diniz tidak mendapatkan banyak waktu untuk melatih, menyatukan pemain dan melakukan apa yang dia bisa. Persetan dengan Ancelotti, saya ingin Diniz bertahan sampai akhir, kecam Romario. Kritikan ini terbilang wajar mengingat kiprah buruk Ancelotti di musim terakhirnya bersama Real Madrid. Sang pelatih dinilai gagal memanfaatkan skuad bertabur bintang dan harus puasa gelar. Selain itu, Don Carleto juga kerap dihujani kritik karena dianggap miskin taktik. Dirinya selalu mengandalkan kualitas individu pemain bintang tanpa memberi arahan yang jelas. Berani menyingkirkan bintang andalan Real Madrid. Meski banyak dicemooh, Carlo Ancelotti justru berupaya menjawab dengan gebrakan berani. Sang pelatih memutuskan untuk nggak memanggil satupun mantan anak asuhnya di Real Madrid. Mereka adalah Eder Militao, Endrick, Rodrigo, dan Vinicius Junior. Keempat nama ini nggak dibawa saat menjalani partai lanjutan kualifikasi Piala Dunia di bulan September. Padahal mereka selalu jadi andalan Ancelotti saat masih bertugas di Santiago Bernabeu. Apalagi Brazil butuh sentuhan magis mereka guna mengamankan tiket lolos otomatis. Pengasingan bintang Real Madrid ini baru pertama kali terjadi dalam tubuh timnas Brazil. Pasalnya, skuad Seleção terbiasa memanggil setidaknya 1 pemain El Real selama 1 dekade terakhir. Sontak keputusan aneh Ancelotti sempat dipertanyakan oleh berbagai pihak. Sang pelatih dinilai sedang melakukan eksperimen guna menemukan komposisi terbaik pasukan Samba. Kualitas pemain Real Madrid yang sudah dikenalnya dengan baik terpaksa jadi korban. Ancelotti lebih butuh stok pemain baru yang lebih baik ketimbang mengandalkan pemain yang itu-itu saja. Ide saya adalah untuk bertemu pemain-pemain baru yang belum saya kenal. Saya ingin mengenal pemain lain yang bisa membantu tim nasional meraih prestasi, tutur Ancelotti.
Namun, hal ini jelas merusak hubungan Don Carleto dengan sejumlah penggawa El Real. Salah satunya Rodrigo, yang dikabarkan kecewa dengan pemilihan skuad di era sang juru taktik. Terlebih lagi, Ancelotti sempat mengindikasikan punya masalah dengan salah satu pemain Brazil. Namun, pria 66 tahun ini ogah mengungkap sosok yang dimaksud ke hadapan media. Saya telah melatih 34 pemain asal Brazil. Apakah saya punya masalah dengan salah satunya? Mungkin saja, tapi saya tidak akan membocorkan nama tersebut. Meski begitu, anggapan terkuat justru mengarah kepada sosok Rodrigo. Apalagi Ancelotti sempat menantang Rodrigo untuk menghubunginya secara langsung jika merasa kurang puas. Saya belum berbicara dengan Rodrigo. Jika dia ingin penjelasan, dia bisa menghubungi saya. Dia tahu cara menghubungi saya, tutur Ancelotti. Pembuktian performa gacor di awal kepelatihan. Keputusan Carlo Ancelotti menepikan penggawa Real Madrid rupanya memberikan dampak instan. Sejak ditangani Don Carleto, timnas Brazil nggak terkalahkan dalam 3 laga kualifikasi Piala Dunia. Puncaknya, skuad Seleção berhasil menumbangkan Chili 3 gol tanpa balas. Ancelotti sukses membuktikan kapasitasnya meski nggak diperkuat banyak bintang. Di laga tersebut, ex-pelatih AC Milan ini lebih mengandalkan sosok João Pedro, Bruno Guimarães, dan Estevão William. Ada pula sosok Lucas Paqueta yang mengemas 1 gol dari bangku cadangan. Berkat hasil ini, Ancelotti sukses membuka harapan baru bagi timnas Samba. Pasalnya, Brazil sempat terseok-seok sebelum disambangi oleh sang maestro. Pasukan kuning bahkan pernah tercecer ke peringkat 5 karena rentetan hasil negatif. Mereka juga perlu berdarah-darah untuk bersaing dengan Uruguay, Ekuador, dan Kolombia. Namun, kini Brazil justru berjaya dengan mengisi peringkat kedua klasemen di bawah Argentina. Dengan ini, Brazil tinggal menunggu waktu sebelum dipastikan lolos ke Piala Dunia 2026. Gak heran kalau prestasi ini langsung disambut meriah publik negeri Samba. Bahkan Ancelotti sampai didewa-dewakan mantan penggawa timnas Brazil di era 80-an yakni José Ferreira Neto. Carlo Ancelotti, monster. Dia satu-satunya yang berani melawan pemain manapun. Dia adalah sosok yang kita harapkan sebagai pelatih guna membentuk tim yang stabil. Pujian tersebut nggak berlebihan mengingat perjuangan keras Ancelotti bagi timnas Brazil. Ex-pelatih Juventus ini memanfaatkan pengalamannya untuk mengayomi deretan pemain muda Seleção. Sampai-sampai kelebihan ini juga pernah disanjung Zico selaku legenda timnas Samba. Bahkan Zico sudah memprediksi Ancelotti bakal cocok jadi pelatih negaranya sejak 2023 silam. Ancelotti akan menjadi sosok ideal sebagai pelatih Brazil karena semua orang termasuk lawan sangat menghormatinya. Dia paham bahwa pemain jauh lebih penting daripada pemain. Di sisi lain, gemblengan Ancelotti juga membawa timnas Brazil tampil agresif saat menggilas Chile. Sang pelatih langsung menyuntik moral anak asuhnya dengan melayangkan apresiasi. Kami bermain dengan intensitas tinggi, ritme yang luar biasa, dan pertahanan kokoh layaknya sebuah benteng. Saya melihat atmosfer positif dari para pemain, sanjung Don Carleto. Regenerasi mulus Ancelotti jelang Piala Dunia. Kegemilangan Brazil nggak akan terjadi kalau bukan karena kecerdasan Carlo Ancelotti. Pelatih asal Italia ini membangkitkan magis skuad Samba lewat keberhasilan regenerasi. Bahkan Ancelotti juga nggak membawa pemain ikonik yang masih dalam puncak performa. Salah satunya ada absennya Neymar yang sempat dipertanyakan oleh publik. Padahal ex-Barcelona ini sudah kembali ke performa terbaiknya bersama Santos FC. Buktinya, pemain 33 tahun ini sukses mengemas 12 laga dengan torehan 6 gol di musim ini. Sayangnya, penampilan hebat ini nggak membuat Ancelotti langsung kepincut. Menurut Ancelotti, sang bintang harus terus bekerja keras untuk mengembalikan fisiknya. Ini keputusan teknis, nggak ada yang meragukan kualitas Neymar.
Tetapi yang paling penting kami menilai kondisi fisik dan faktor lainnya. Kami ingin dia berada di kondisi siap tempur, ujarnya. Sebagai gantinya, Don Carlo justru sukses menelurkan regenerasi anyar. Sebut saja ada Estevao, Samuel Lino, Caio Jorge, Luis Henrique, hingga Vitinho. Gak sampai di situ, masih banyak beberapa nama anyar yang menghiasi wajah skuad Seleção. Meski begitu, banyaknya amunisi baru nggak membuat skuad Carlo Ancelotti tampil melempem. Beberapa dari mereka berhasil menjawab kepercayaan yang diberikan oleh sang pelatih. Salah satunya ada Luis Henrique yang berhasil mencatatkan 1 assist menghadapi Chili. Winger Zenit ST Petersburg dinilai sebagai salah satu bakat langka yang jarang terekspos. Bahkan kualitasnya sudah mendapatkan pengakuan dari Don Carlo. Luis Henrique memiliki bakat yang luar biasa. Ia sangat kuat dalam pertarungan fisik dan kuat dalam duel 1 lawan 1. Ketika dia bugar, dia mampu membalikan keadaan sendirian. Selain itu, Ancelotti juga nggak ragu memberikan kesempatan untuk bakat muda potensial. Salah satunya ada Estevao yang juga tampil memukau saat diberikan kesempatan. Bahkan, winger yang baru hijrah ke Chelsea ini berhasil melesakkan gol indah saat berhadapan dengan Chili. Pemain 18 tahun ini sukses mencatatkan nama lewat tembakan akrobatik. Celana panjang jogging sangat cocok digunakan untuk pria dan wanita. Cek linknya di bawah ini. Hilangnya pemain egois, semua bisa mencetak gol. Keberhasilan yang diraih Brazil disebabkan karena kejelian Ancelotti memilih pemain. Gak dipanggilnya Neymar menjadi berkah besar untuk Samba yang punya komposisi skuad lebih sehat. Ancelotti benar-benar gak pandang bulu menyingkirkan pemain egois di Brazil. Hilangnya pemain egois membuat timnas Brazil meraih kemenangan secara berturut-turut di 3 pertandingan. Terbaru, skuad Samba berhasil tampil mendominasi hingga membuat Chili tumbang dengan skor 3-0. Hebatnya, ketiga gol tersebut bahkan dicetak oleh para pemain yang beragam di masing-masing posisi. Sebut saja seperti Estevao, Bruno Guimarães, hingga Lucas Paqueta. Hal ini memperlihatkan kalau Brazil nggak hanya bergantung pada pemain bintang. Di lain sisi, Ancelotti juga dengan berani merombak jauh trio lini serang negeri Samba. Buktinya terlihat dari masuknya Gabriel Martinelli dan Estevao menjadi winger utama Brazil. Padahal posisi tersebut biasanya diisi oleh Vinicius Junior, Neymar hingga Rodrigo Goes. Belum lagi, Ancelotti juga sukses untuk mengembalikan performa mengesankan Richarlison. Striker Tottenham ini sebelumnya sempat mengalami penurunan performa bersama The Lily Whites. Akan tetapi, Ancelotti mampu menyulapnya menjadi penyerang ganas. Buktinya, di laga kontra Chili, Richarlison jadi pemain yang sering merepotkan di kotak penalti. Keberhasilan ini sendiri nggak lepas dari pengalaman Ancelotti melatih Richarlison. Sebelumnya, penyerang 28 tahun ini memang sempat ditempa Don Carleto saat masih di Everton. Berubahnya taktik Ancelotti di timnas Brazil. Kebangkitan Brazil di bawah Carlo Ancelotti juga terjadi berkat otak jeniusnya. Pelatih Italia ini berhasil merubah gaya mainnya ketika menangani skuad Samba. Sebelumnya, Carlo Ancelotti terkenal dengan taktik serangan baliknya yang sangat mematikan. Hal ini bisa dilihat ketika dirinya menukangi Real Madrid di musim lalu. Meski begitu, Ancelotti memilih untuk mengesampingkan egonya demi kemajuan timnas Brazil. Dirinya berani mengubah gaya mainnya menjadi taktik menyerang yang lebih cocok bagi negeri Samba. Pasalnya, Brazil sendiri memiliki berbagai penyerang yang memiliki bakat besar seperti Raphinha dan Vinicius Junior. Alhasil, cara bermain ini dinilai lebih cocok digunakan oleh negeri Samba. Bahkan Ancelotti rela kurang memperhatikan lini pertahanan demi taktik menyerang ini. Buktinya, garis pertahanan hanya dijaga oleh Marquinhos dan Gabriel Magalhaes ketika sedang menggempur. Meski begitu, taktik ini justru mampu menampilkan permainan memukau bagi timnas Brazil. Di laga kontra Chili, skuad Samba buktinya mendominasi permainan selama 90 menit. Tercatat, Brazil berhasil menorehkan 64% penguasaan bola kontra Chile.
Bahkan, di babak pertama skuad kuning sampai mendominasi permainan hingga 70%. Dominasi ini juga sejalan dengan banyaknya peluang yang dihasilkan oleh Brazil. Tercatat negeri Samba melepaskan 22 tendangan ke gawang Chili. Hal ini berbanding terbalik dengan Chili yang hanya mampu melepaskan 3 tendangan. Gak heran kalau Ancelotti sampai bahagia lihat permainan anak asuhnya. Saya melihat atmosfer yang sangat positif di pertandingan melawan Chili. Para pemain saat ini makin termotivasi untuk bekerja keras dan menyesuaikan diri dengan taktik. Harapan penuh timnas Brazil bangkitkan performa. Perubahan positif timnas Brazil di bawah Carlo Ancelotti berhasil buat para fans bahagia. Mereka menyebut Don Carlos sebagai sosok yang mampu mengembalikan kejayaan negeri Samba. Pasalnya, Ancelotti dianggap berhasil memberikan permainan yang sesuai dengan keinginan para fans. Gak heran kalau tren positif ini sampai jadi highlight utama di berbagai media negeri Samba. Sebut saja seperti media Folha de Sao Paulo yang menyebut Ancelotti akan membawa perubahan besar. Ancelotti hadir sebagai sosok yang membenahi tim setelah siklus yang kacau. Dirinya membawa harapan besar meski menangani tim penuh masalah dengan federasi yang juga syarat dengan persoalan. Alhasil, Ancelotti seketika menjadi harapan Brazil untuk tampil lebih baik di Piala Dunia. Pasalnya, negeri Samba saat ini sudah memastikan satu tempat di Piala Dunia 2026. Nama negeri Samba sebelumnya tercoreng di beberapa pagelaran Piala Dunia terakhir. Sebut saja ketika mereka kalah memalukan di kandang sendiri kontra Jerman dengan skor 1-7 pada tahun 2014. Rekor buruk ini diteruskan dengan Brazil di Piala Dunia 2018 dan 2022. Skuad Samba hanya mampu mencapai perempat final dalam 2 edisi tersebut. Belum lagi Brazil juga tampil buruk di Copa America bersama beberapa pelatih sebelumnya. Sebut saja di edisi tahun lalu di mana negeri Samba tumbang di perempat final oleh Uruguay. Meski begitu, datangnya Ancelotti justru membawa angin segar bagi pasukan kuning. Bahkan jurnalis asal Brazil seperti Mauro Betting menyebut Ancelotti akan menjadi sosok yang memberi trofi. Gelar ke-6 Piala Dunia kini terasa tak lagi sejauh dulu. Ancelotti mampu membangun timnas Brazil yang solid dan bersatu seperti keluarga. Diskon besar-besaran dari kaos polos lengan pendek berbahan katun. Kamu bisa dapatkan mulai dari 30 ribuan saja. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan kehebatan Carlo Ancelotti di timnas Brazil. Bagaimana pendapatmu? Akankah pelatih asal Italia ini mampu mempersembahkan bintang ke-6 bagi negeri Samba? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.